Oh iya, dapat kabar si Yoda sudah uji komprehensif kan? Udah yuk. Apa sih emang uji komprehensif itu? Ujian komprehensif adalah ujian yang menggunakan sistem komputer atau CAT untuk mengukur seberapa paham dan seberapa besar penguasaan kita terhadap teoritis. Yang baik itu dalam bidang keilmuan umum, dalam lingkup fakultas, atau dalam bidang keilmuan jurusan kita sendiri. Jadi kayak ujian akhir perkumpulan mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5 dari semester 1 tuh sama semester 7 berarti diujikan di komprehensif. Oh, berarti kayak saat kita SMA SD itu kayak ujian nasional. Oh iya. Untuk syaratnya kan kalau untuk komprehensif? Kalau syarat umumnya yang pasti kita sudah lulus seluruh mata kuliah yaitu sebesar 139 SKS. Oh, berarti kalau di bawah 139 SKS enggak bisa dong? Bisa. Oh iya. Habis itu selain itu ada syarat berkasnya. Yang pertama scan KTM, yang kedua transkrip nilai, yang ketiga sertifikat baca tulis Al-Quran, yang keempat sertifikat mahat dan sertifikat LKM. Jadi 4 itulah yang untuk persyaratan untuk komprehensif. Kalau Rio mau info lengkapnya bisa aja cek Instagram Ebi Uin Antasari. Oh bisa, nantilah nanti saya. Catatan penting pada lampiran transkrip. Ingat, jangan keliru dalam melampirkan berkas. Ada mahasiswa yang keliru seharusnya melampirkan transkrip sementara, tetapi yang dilampirkan kartu hasil studi. Berikut contoh transkrip sementara yang benar. Adapun contoh lampiran transkrip yang salah yaitu menampilkan kartu hasil studi. Kedua, proses seleksi berkas. Berkas yang sudah masuk akan diseleksi oleh bagian Mikwa Fakultas. Bagi yang memenuhi syarat akan dijadwalkan. Bagi yang namanya tidak tercantum saat penjadwalan, coba deh koreksi lagi. Bisa jadi berkas administrasinya tidak lengkap. Pengumuman peserta dan jadwal biasanya diumumkan di Instagram fakultas. Mahasiswa yang memenuhi berkas administrasi akan diumumkan tentang jadwal pelaksanaan ujian. Jadi, bagi mahasiswa yang mendaftar ujian komprehensif, siap-siap selalu pantengin pengumuman di IG Pebi ya. Setelah dipastikan nama kalian terdaftar dan sudah terjadwal, persiapkan diri secara maksimal. Ingat, selain persiapan mental, kita juga perlu jasmani yang sehat. Jangan lupa istirahat yang cukup sebelum ujian, persiapan dengan belajar teori yang akan diujikan, serta menyiapkan alat dan bahan yang kiranya diperlukan saat ujian. Saat datang ke fakultas, karena masa pandemi, jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Gunakan masker dan jaga jarak saat datang ke fakultas. Pada sesi ini, kalian akan diinformasikan oleh pengawas dan pengelola laboratorium terkait penggunaan sistem CAT pada ujian komprehensif. Tutorial ujian komprehensif. Tahapan yang pertama, peserta mengakses laman ujian komprehensif pada alamat https://pebi.ac.id/ sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Tahapan yang kedua, peserta mengklik tulisan ujian sehingga muncul pilihan ujian kompre. Kemudian peserta mengklik pilihan ujian kompre tersebut. Tahapan yang ketiga, setelah mengklik ujian kompre, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tahapan yang keempat, peserta memilih course sesuai program studi masing-masing.
Tahapan yang kelima, setelah memilih program studi yang sesuai, maka akan muncul tampilan berikutnya, yaitu laman login. Tahapan yang keenam, peserta mengisi username dengan NIM masing-masing, dan password akan diberitahukan pada saat sebelum ujian dilaksanakan. Tahapan yang ketujuh, setelah login, mahasiswa akan memasuki laman berikut. Paket ujian akan ditentukan oleh pelaksana ujian, dan peserta mengklik paket yang telah ditentukan oleh pelaksana. Tahapan yang kedelapan, setelah mengklik paket yang telah ditentukan, peserta akan memulai ujian komprehensif. Adapun tampilan soal ujian ialah sebagai berikut. Pada saat peserta telah mencapai soal nomor 100, peserta dapat kembali memeriksa soal-soal yang telah dijawab maupun yang belum dijawab dengan mengklik nomor soal yang terletak di bagian kanan laman ujian kompreh. Tahapan ke-9, peserta dapat mengakhiri ujian setelah memastikan semua pertanyaan telah terjawab dengan mengklik Finish Attempt pada soal nomor 100. Tahapan ke-10, peserta akan mendapat peringatan mengenai soal-soal yang telah dijawab maupun yang belum dijawab, dan peringatan berakhirnya ujian yang peserta lakukan. Tahapan ke-11, peserta akan mendapat peringatan mengenai soal-soal yang telah dijawab maupun yang belum dijawab, dan peringatan berakhirnya ujian yang peserta lakukan. Tahapan yang terakhir, jika peserta yakin ingin mengakhiri ujian, maka peserta mengklik Submit All and Finish, dan kemudian mengklik pilihan Submit All and Finish yang kedua. Setelah selesai ujian, kalian diperkenankan meninggalkan ruangan. Kemudian, pengawas ujian akan melaporkan hasil ujian kepada Kasubag Mikwa di fakultas. Kelulusan sepenuhnya adalah berdasarkan hasil kompetensi mahasiswa, sehingga nilai yang dilaporkan adalah berdasarkan hasil jawaban kalian pada saat ujian berlangsung. Tahapan selanjutnya, subbagian Mikwa akan mengumumkan kelulusan dan membuatkan surat keterangan. Berikut contoh surat keterangan bagi mahasiswa yang lulus ujian komprehensif. Untuk mahasiswa yang namanya dinyatakan lulus, bisa mengambil surat keterangan di bagian Mikwa. Pelayanan pengambilan surat keterangan dilakukan secara online, yang mana pada pengumuman tertera kontak narahubung jika ingin mengambil surat tersebut. Ingat, pada SOP revisi ujian komprehensif, mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian sebanyak 3 kali, sudah termasuk 2 kali ujian remedial. Jika tetap tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan diperkenankan mengikuti ujian komprehensif 2 bulan kemudian.